Pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir dalam pertemuan tahunan atau KTT G7 ke-48 di Jerman. Jokowi disambut langsung oleh Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz di lokasi pertemuan di Scholz-Elmau. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus Presiden G20. Ya, Presiden Joko Widodo tiba di lokasi KTT G7 di Scholz-Elmau Senin waktu setempat dan disambut Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz. Jokowi hadir bersama pemimpin dari negara mitra G7 lainnya, Presiden Argentina, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Presiden Afrika Selatan. Presiden Joko Widodo kemudian melakukan sesi foto bersama dengan para pemimpin negara G7, diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden. G7 adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 7 negara terbesar di dunia dengan ekonomi maju yaitu Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Italia, Jerman, Inggris, dan Jepang. Usai berfoto bersama, Presiden melakukan pertemuan G7 yang terdiri dari 2 sesi. Pada sesi pertama, Presiden Joko Widodo kembali berada di antara Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT G7 ke-48 ini. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus presidensi G20. Ya, Presiden Joko Widodo melanjutkan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara. Dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Jokowi membahas situasi Ukraina. Jokowi menyampaikan apresiasi atau upaya Presiden Macron untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina. Apresiasi juga disampaikan atas dukungan Prancis terhadap presidensi G20 di Indonesia. Dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi menyampaikan upaya penguatan bilateral Indonesia dan Prancis di bidang ekonomi, pertahanan, dan industri strategis. Ya, dalam pertemuan G7, Presiden Jokowi menonjolkan potensi besar Indonesia sebagai kontributor energi bersih baik di dalam perut bumi, di darat maupun di laut. Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Usai hadir KTT G7, Jokowi melanjutkan lawatan ke Ukraina dan Rusia sebagai bagian dari misi perdamaian yang diusung Presiden. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Pak Riza Nur Arfani, pakar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Pak Riza. Selamat sore Mbak April, selamat sore para pemirsa. Baik, dari kacamata Anda Pak Riza, apa untungnya Indonesia berperan dalam pertemuan di KTT G7 ini? Iya, kalau boleh kita ringkas rencana kunjungan atau sudah berkunjung ke KTT G7 dan juga nanti akan bertemu dengan Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia. Secara singkat ini adalah langkah yang strategik, terutama dalam kerangka G20 yang sekarang kita memegang presidensinya. Itu karena 2 alasan. Satu, ini sangat penting dalam rangka menopang usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh negara-negara G20 untuk memulihkan perekonomian global. Dan yang kedua, ini menjadi penting karena langkah-langkah strategis ini nanti akan tidak hanya membantu G20, tetapi juga negara-negara lain di luar G20. Terutama negara sedang berkembang yang saat ini sedang harap-harap cemas menanti resesi, menanti stagflasi, memproyeksikan akan ada krisis-krisis selanjutan ya dari yang sudah kita alami selama dua tahun belakangan ini. Jadi itu kira-kira Mbak April. Baik, Pak Riza, dengan tujuan Indonesia yaitu ingin mencari investasi sebesar-besarnya terkait bagaimana untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya dan juga bisa memperbarui teknologi yang rendah karbon. Nah, apakah dengan anggota-anggota negara yang hadir di G7 ini bisa mendapatkan sesuai apa yang diinginkan Indonesia, terutama Pak Jokowi di sana? Iya, sangat banyak ya yang bisa kita proyeksikan ketika kita diundang tidak hanya dalam kapasitas sebagai presidensi G20, tetapi juga sebagai negara mitra, terutama dalam konteks melanjutkan komitmen negara-negara melalui Paris Agreement. Dan untuk itu
negara kita sudah punya banyak sudah banyak komitmen yang saya kira nanti bisa dihubungkan dengan potensi-potensi investasi untuk misalnya green energy, energi dari sumber-sumber yang terbarukan, tetapi juga yang tidak kalah penting bagaimana memastikan transisi energi sesuai dengan misi kita di G20 itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rancang dan negara-negara G20 rancang. Peranan G7, negara-negara G7 akan sangat penting dalam soal ini. Baik, Pak Riza, bagaimana sih mungkin image Indonesia di mata negara-negara besar saat ini ya, seperti Prancis, Inggris, Jepang, Amerika begitu. Karena yang kita lihat Pak Jokowi ini disambut dengan sangat hangat. Iya, image-nya mungkin berada di salah satu puncak ya, titik puncak ketika negara-negara sahabat kita sangat kemudian berharap peran yang lebih signifikan dari Indonesia, terutama dalam kaitan bagaimana menangani dampak dari peperangan di Ukraina. Itu yang saya kira harapan yang sangat tinggi ada di pundak Pak Jokowi dari negara-negara G7 ini. Oke, kenapa Indonesia, Pak Riza? Mereka melihat konsistensi sikap kita. Ketika kita memimpin G20, kita konsisten menunjukkan bahwa forum ini adalah forum ekonomi, bukan forum politik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengundang negara-negara anggotanya, termasuk misalnya Rusia, yang selama ini ditentang oleh negara-negara G7, begitu. Dan kita konsisten dengan sikap itu, dan kita seriusi dengan setelahnya nanti Presiden akan berkunjung baik ke Ukraina maupun ke Rusia. Itulah mengapa saya sebut ini sebagai langkah yang sangat strategik. Gitu. Baik, berarti cukup masuk akal yang diambil oleh Pak Jokowi untuk mengesampingkan bagaimana ketegangan yang terjadi di antara Ukraina dan juga Rusia dan tetap mengundang negara ini untuk keperluan ekonomi? Sangat masuk akal, April. Sangat masuk akal dalam pengertian dalam jangka pendek inilah yang diperlukan. Yang diperlukan oleh para pemimpin kedua negara yang sedang terlibat konflik atau peperangan ini adalah bagaimana meminimalisir dampak-dampak perang. Terutama pada dua sektor yang tadi sudah disebutkan, sektor pangan dan juga sektor energi. Dan Pak Jokowi sudah memulai itu untuk memastikan bahwa rantai pasok itu tidak terganggu dengan dampak dari peperangan ini. Termasuk tadi yang sangat kita harapkan adalah ada pertimbangan ulang dari negara-negara G7 mengenai sanksi yang diterapkan kepada Rusia, terutama yang menyangkut rantai pasok untuk pangan ya, untuk sektor pangan. Dan saya berharap juga sebetulnya saya memproyeksikan untuk sektor energi itu pun nanti diperlukan peredaan ketegangan, dan oleh karenanya yang nanti dihasilkan dari pertemuan dengan Pak Putin adalah deklarasi atau pernyataan bersama yang kira-kira bisa disambut baik oleh negara-negara Barat. Baik, termasuk dalam hal ini G7. Baik, Pak Riza tadi sudah mengatakan kalau Indonesia, utamanya langkah Pak Jokowi sudah sangat bagus, begitu sangat konsisten dan ditangkap oleh negara-negara besar ini dalam forum G7 ini. Untuk itu sikap ini akhirnya disambut hangat oleh banyak negara yang menyambut Pak Jokowi di dalam pertemuan ini, dan konsistenan inilah yang membuat Indonesia terlihat kuat begitu ya, Pak Riza. Nah, langkah kedepannya seperti apa agar Indonesia lebih terlihat bijak lagi, utamanya untuk pertemuan G20 nanti? Ini pekerjaan rumah yang cukup berat, terutama buat Bu Menlu ya. Setelah nanti kunjungan ke Ukraina dan Rusia, yang perlu segera dilakukan adalah follow-ups. Dan saya kira Bu Menlu sudah menyiapkannya, terutama dalam kerangka menyambut KTT G20 di Bali bulan November. Jadi saya melihat antara bulan Juli ini, ketika nanti Pak Jokowi setelah pulang dari Ukraina dan Rusia sampai bulan November, diperlukan langkah-langkah yang jauh lebih strategik untuk merumuskan agenda-agenda yang diperlukan nanti ketika misalnya kedua negara ini disepakati untuk hadir dalam forum KTT G20 di Bali. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan itu di antara negara-negara G20 dan agendanya sudah disepakati, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menyusun
komunike bersama atau deklarasi bersama yang membuat kemudian dunia masyarakat internasional menjadi yakin bahwa kita bisa menghadapi krisis yang akan terjadi di bulan-bulan ke depan, terutama yang berkaitan dengan tadi inflasi maupun orang banyak memproyeksikan akan ada stagflasi. Dan salah satu sumber utamanya adalah memang pada rantai pasok ya di dua sektor tadi, sektor pangan dan sektor energi. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi mitigasi mengenai itu akan sangat terbantu kalau ada pernyataan yang menyejukkan ya di forum, terutama forum KTT G20 nanti di bulan November. Baik. Jadi itu yang harus disiapkan. Ya. Kalau Pak Riza sendiri melihat negara-negara yang hadir dalam G7 ini seperti apa sikap dan arah kebijakannya? Apakah sudah sesuai dan mulai mempunyai kesepakatan yang sama begitu Pak? Kalau melihat beberapa episode terakhir ya, ketika mereka membincangkan terutama soal isu pangan untuk negara-negara sedang berkembang dan juga isu energi yang juga menyangkut kepentingan mereka menghadapi musim dingin nanti, saya cukup yakin akan ada pergeseran sikap di antara para pemimpin G7 ini menghadapi terutama Rusia. Ya, sehingga nanti diperlukan memang langkah-langkah yang lebih tadi strategik gitu, dan tugas kita sebagai presidensi G20 adalah memastikan bahwa langkah-langkah itu akan dilakukan. Dan tentu saja nanti itu butuh tim yang solid begitu. Dan kebetulan India juga diundang sebagai mitra di pertemuan G7 ini. Dan India adalah pemegang presidensi G20 tahun depan ya. Sehingga sangat strategik dalam pengertian mekanisme troika ini bisa berjalan sehingga nanti apa yang dihasilkan di Bali bisa dilanjutkan di New Delhi gitu ya, di India di tahun berikutnya, dan memastikan bahwa agenda-agenda terutama yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi terutama di sektor energi dan pangan tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di Ukraina. Gitu. Baik, Pak Riza, ini yang juga menarik dan menjadi perbincangan di media sosial hari ini adalah bagaimana Pak Jokowi bertemu dengan orang-orang besar dan negara-negara besar ini dengan gestur yang cukup hangat begitu dan sangat friendly. Nah, ini mengisyaratkan apa sih Pak Riza, dan apa yang bisa Pak Jokowi bawa, bekal apa yang bisa Pak Jokowi bawa untuk bisa nanti menjadi juru damai untuk Rusia dan Ukraina? Ini modal yang penting ya, karena sudah terlihat ada kenyamanan di diri Pak Jokowi menghadapi situasi yang sulit terutama untuk G20 ya, dan kenyamanan itulah yang kita perlukan. Kenyamanan yang nanti diperlukan untuk ditindaklanjuti dalam langkah-langkah konkret untuk menyusun agenda ya setelah ini. Setelah ini agendanya apa? Saya mengusulkan, saya kira diperlukan gugus tugas khusus untuk soal ini yang nanti mengiringi gugus tugas atau working groups, kelompok kerja yang sudah ada di G20, dan nanti ujungnya adalah tadi komunike yang menyejukkan yang membuat masyarakat internasional yakin bahwa keberadaan G20 selama ini memang menjadi katalis ya ketika dunia sedang berguncang ekonominya. Itu sudah berlangsung beberapa waktu belakangan ya sebelumnya. Dan kita berharap dengan gestur yang sudah terjadi di Jerman ini akan berlanjut terus. Semoga nanti pertemuan dengan Pak Zelensky dan juga Pak Putin menunjukkan gestur yang sama. Kenyamanan walaupun ketegangan ada di lapangan ya, tetapi itu yang harus ditunjukkan. Bahwa untuk menghadapi dampak dari peperangan ini kita perlu lebih tenang begitu, lebih strategik, dan itulah yang ingin kita lihat ya dalam beberapa bulan ke depan. Baik, kita tunggu dan kita doakan juga Pak Jokowi dengan tujuan yang baik untuk bisa menambahkan kedua negara yang tegang ini bisa sesuai untuk bagaimana nanti acara di G20 berlangsung dengan lancar dan semua negara bisa hadir. Pak Riza Nur Arfani, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami, pakar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak. Selamat sore, salam sehat juga semua. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.